Asal-usul Ronggolawe. Sebelum lebih jauh mendalami sosok satu ini, maka kita harus tahu dulu siapa sebenarnya tokoh pendiri Majapahit itu. Mengenai asal-usul, banyak literatur yang mengatakan jika ia adalah keturunan orang besar. Lebih tepatnya adalah putra Arya Wiraraja. Sosok satu ini memang bukan bangsawan, tapi ia punya kedudukan yang sangat penting di Singosari, yakni sebagai penasehat raja. Selepas jadi orang terdekat raja, Arya Wiraraja kemudian ditugaskan untuk menjadi semacam bupati di daerah Sumenep. Nah, ketika memangku jabatan inilah Arya Wiraraja memiliki seorang anak laki-laki bernama Ronggolawe yang kelak akan jadi sosok besar. Peran penting Ronggolawe bagi Majapahit. Awal mula Majapahit bisa dibilang ada di skenario hidup seorang Ronggolawe. Jadi, pada awalnya ia diutus oleh sang ayah untuk membantu Raden Wijaya membuka sebuah hutan. Hutan ini sendiri awalnya dipakai sebagai tempat berburu Jayakatwang, sang raja Kediri. Namun nantinya jadi pusat pemerintah Majapahit. Raden Wijaya dan Ronggolawe mungkin awalnya hanya sebagai orang suruhan Raja Kediri saja. Namun keduanya bertekad besar untuk bisa menggulingkan kerajaan ini dan mendirikan dinasti sendiri. Prosesnya tentu sangat susah dan berdarah-darah. Namun berkat loyalitas seorang Ronggolawe, Raden Wijaya pada akhirnya sanggup memangku jabatan raja. Kejerdikan Ronggolawe menumpas pasukan Kediri. Berdirinya Majapahit diawali dengan momentum runtuhnya kerajaan Kediri. Nah, toppers, dinasti itu bisa hancur setelah sekian lama. Salah satunya adalah karena peran seorang Ronggolawe. Ya, sosok satu ini berhasil membuat pasukan Jayakatwang tinggal kenangan. Jadi toppers, ceritanya ketika itu pasukan Tartar datang ke Jawa untuk menuntut balas atas kejadian tak menyenangkan di masa lalu. Mendapati hal ini, Ronggolawe dan Raden Wijaya pun melakukan siasat cerdik dengan memanfaatkan pasukan Tartar tersebut untuk menyerang Kediri. Strategi ini berhasil dan pada akhirnya meruntuhkan kerajaan Kediri. Tak hanya itu toppers, setelahnya Ronggolawe juga berjasa mengusir pasukan Tartar dari tanah Jawa. Awal mula pemberontakan sang pendiri Majapahit. Toppers, jasa Ronggolawe bisa dibilang sangat besar bagi Majapahit. Tapi ketika kerajaan ini berdiri, ia justru tak mendapatkan tempat yang layak. Sejak awal Ronggolawe memang ingin menjadi patih dan mendampingi Raden Wijaya sampai akhir hayat. Sayangnya cita-cita ini tak pernah dicapainya. Ronggolawe sangat marah dan tersinggung ketika seorang tokoh bernama Nambi diangkat sebagai patih. Nambi sendiri dianggap tak pernah memiliki jasa apapun terhadap Majapahit. Marah, Ronggolawe pun memprotes keras keputusan Raden Wijaya tersebut. Hal ini pun jadi awal mula dan akhir kisah hidup sang tokoh besar itu. Pemberontakan berakhir dengan kematian. Raden Wijaya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ronggolawe. Namun ia sangat marah karena protes yang dilontarkan sang teman dekat itu sangat menghinanya. Hingga akhirnya diputuskan jika pasukan Majapahit harus memberangusnya. Di samping Ronggolawe memang sudah berniat untuk melakukan pemberontakan besar-besaran. Pertarungan antara Ronggolawe dan pasukan Majapahit tak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya setelah duel mati-matian, sosok pembesar Majapahit ini pun tewas di tangan pasukan dari kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah. Kisah ini tercatat sebagai pemberontakan pertama Majapahit. Sekilas kita mungkin akan menganggap Ronggolawe adalah pengkhianat. Namun kalau ditelusuri dari latar belakangnya, Ronggolawe bisa dibilang memang melakukan hal yang benar. Hal ini juga diyakini oleh masyarakat Tuban yang sampai hari ini konsisten menjunjung Ronggolawe sebagai sosok pahlawan besar yang patut untuk dikagumi. Demikian toppers informasi dari kami. Simak video-video menarik lainnya dari Top Info. Sampai jumpa.